dengan NIM 245501011111022 dari kelas M. Di sini saya akan menjabarkan tugas pekanan yang saya buat, yaitu sosiologi peternakan, dampak penyakit menular jembrana Diesis virus JDV pada sapi Bali. Virus jembrana yang sudah menyerang puluhan ekor sapi disampaikan Bupati Barus Suwardi Saleh saat menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini tercatat ada 53 ekor sapi yang mati akibat virus jembrana. Penyakit jembrana atau jembrana Diesis virus JDV pertama kali muncul di daerah Sangkaragung, Bali, Indonesia pada bulan Desember tahun 1964. Nama jembrana berasal dari nama daerah yang pertama kali mengalami infeksi. Penyakit ini disebabkan oleh virus akut virus yang merupakan anggota famili Rhintophyridae. Lembaga yang bertanggung jawab atas kasus di atas adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Fungsi lembaga, yang pertama pengawasan kesehatan hewan, yang kedua penyaluhan dan edukasi, yang ketiga kebijakan pengembangan, yang keempat penelitian dan pengembangan, yang kelima pemberian vaksin dan obat pada sapi Bali. Ciri-ciri lembaga, yang pertama memiliki struktur yang jelas dengan berbagai subsidi rektorat yang menangani aspek yang berbeda, yang kedua memiliki misi utama untuk menjaga kesehatan hewan dan kesejahteraan peternakan, yang ketiga dipimpin oleh individu dengan latar belakang di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang keempat bekerja sama dengan lembaga penelitian, universitas dan organisasi internasional. Analisa historis. DJPKH dibentuk untuk mengatasi kebutuhan akan pengelolaan kesehatan hewan di Indonesia, terutama dalam konteks pertumbuhan sektor peternakan. Analisa komparatif. Dengan lembaga internasional, DJPKH dapat dibandingkan dengan lembaga seperti FAOH, Food and Agriculture Organization, yang memiliki fungsi serupa dalam konteks global. Dengan lembaga dalam negeri, DJPKH memiliki peran yang lebih spesifik dibandingkan dengan peternakan daerah yang lebih basis pada kompleksitas lokal. Analisa fungsional. Yang pertama, fungsi koordinatif, mengkoordinasikan berbagai proyek dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, fungsi pengawasan, mengawasi bahwa peternakan di industri mengikuti standar kesehatan dan kesejahteraan hewan. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan, memberdayakan peternak melalui penyaluran untuk mengikuti produktivitas. DJPKH berupaya menaati standar nasional dan internasional dalam pengelolaan kesehatan hewan, termasuk dalam hal pelaporan dan pengendalian penyakit. Terdapat kendala dalam penerapan kebijakan di lapangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran peternakan, dan masalah dalam pendistribusian vaksin. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor peternakan dan kesehatan hewan. Kekuasaan dalam konteks Ditjen PKH dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam organisasi. Terdapat dua dimensi kekuasaan yang relevan, yaitu dimensi normatif yang mencakup kewenangan untuk membuat peraturan dan kebijakan, serta dimensi eksekutif yang berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Saluran kekuasaan Ditjen PKH meliputi struktur organisasi peternakan yang formal yang terdiri dari sekretariat dan 5 direktorat, serta jaringan unit pelaksana teknis UPT di berbagai daerah. Sumber-sumber kekuasaan Ditjen PKH berasal dari legitimasi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, keahlian pegawai di bidang peternakan, akses terhadap informasi terkini, serta anggaran yang dipilih untuk program-programnya. Dalam hal ini, pemimpin Ditjen PKH yaitu Direktorat Jenderal memiliki kewenangan formal dan kemampuan buat mengambil keputusan strategi. Sementara anggota atau pegawai memiliki keahlian teknis dan pengelolaan lapangan yang mendukung implementasi kebijakan. Unsur-unsur kekuasaan di Ditjen PKH meliputi pengaruh dalam menentukan kebijakan nasional, potensi untuk
potensi untuk membangun program inovatif, hak-hak hukum untuk melaksanakan tugas, serta kewajiban untuk mencapai target pembangunan peternakan. Untuk mempertahankan kekuasaan, Ditjen PKH melakukan berbagai cara seperti peningkatan kinerja, adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan teknologi, penguatan informasi serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Untuk kewenangan yang dimiliki oleh Ditjen PKH meliputi kewenangan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, pengawasan terhadap program-program yang berjalan, koordinasi pelaksanaan tugas di tingkat daerah, serta pemberian pembimbingan teknis dengan struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 direktorat, yaitu Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat, dan Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Ditjen PKH berupaya menjalankan fungsinya secara efektif demi kemajuan sektor peternakan di Indonesia. Sumber perubahan sosial. Yang pertama, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan Menteri Pertanian menjadi sumber utama perubahan sosial dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kondisi ekonomi, perubahan dalam kondisi ekonomi seperti peningkatan permintaan produksi hewan juga menjadi sumber perubahan sosial yang signifikan. Faktor penyebab perubahan sosial, perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dan epidemi penyakit hewan mempengaruhi kebijakan dan praktik di sektor peternakan. Inovasi teknologi, kemajuan teknologi dalam bidang peternakan seperti penggunaan vaksin dan teknologi informasi untuk manajemen peternak menjadi perubahan sosial. Faktor pendorong dan penyebab perubahan sosial. Yang pertama, keterlibatan stakeholder, kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan peternakan mendorong perubahan melalui program-program yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan peternakan berkelanjutan juga berperan sebagai pendorong perubahan sosial. 8 proses perubahan sosial. Yang pertama, identifikasi masalah. Proses dimulai dengan identifikasi isu-isu yang perlu diatasi dalam sektor peternakan seperti penyakit hewan, kebutuhan pangan. Yang kedua, rumusan kebijakan. Setelah masalah dan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, implementasi program. Kebijakan yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan melalui berbagai program di lembaga Ditjen PKH. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Tahapan akhir adalah evaluasi hasil dari implementasi kebijakan dan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan struktur organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam PKH. Yang kedua, inovasi dalam praktik peternakan, penerapan praktik-praktik baru seperti biosecurity dan vaksinasi untuk mengatasi penyakit hewan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat makin menyadari kesehatan hewan dan keamanan pangan. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit hewan, memberi informasi dan pelatihan kepada peternak tentang praktik peternakan yang baik, merumuskan kebijakan dan regulasi terkait peternakan dan kesehatan hewan. Yang keempat, melakukan penelitian untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak. Yang kelima, menyediakan vaksin dan obat-obatan untuk mencegah penyakit. Manfaat dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, manfaat meningkatkan kesehatan ternak. Pengendalian GDP akan mengurangi angka kesakitan dan kematian pada sapi bayi. Yang kedua, keberlanjutan usaha peternakan. Dengan menurunnya dampak GDP, peternak dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha mereka. Yang ketiga, ketahanan pangan nasional.
mengamankan produksi daging sapi Bali sebagai sumber protein kualitas tinggi berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Yang keempat, perlindungan genetik sapi Bali, pencegahan penyebaran GDP, membantu pelestarian sapi Bali sebagai plasma mutlak unggulan Indonesia. Yang kelima, meningkatkan ekonomi peternak, menurunkan kerugian akibat kematian ternak dan biaya pengobatan akan meningkatkan kesejahteraan peternakan lokal. Hasil yang diharapkan, yang pertama, program pencegahan terintegrasi, adanya program vaksinasi massal, monitoring kesehatan, dan sosialisasi kepada peternak untuk mengenali tanda-tanda GDP. Yang kedua, data epidemiologi akurat, sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan pengawasan wilayah endemik secara real time. Yang ketiga, kolaborasi multi instansi kerjasama antara Ditjen PKH, Dinas Peternakan Daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Yang keempat, inovasi teknologi dan vaksin, pengembangan vaksin dan yang efektif dan terjangkau untuk melindungi sapi Bali dari GDP. Yang kelima, penurunan prevalensi GDP. Target jangka panjang adalah eliminasi atau minimal mengendalikan GDP hingga level yang tidak membahayakan industri peternakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.